Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tahapan-tahapan pengembangan sistem dengan metode SDLC dalam mengembangkan framework audio forensik. Baiklah, sebelum kami masuk ke tahap penjelasan materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Mutira Ningsi dengan NPM 21100099. Dan dengan saya, Baltaliani dengan NPM 21100109. Baiklah, pembahasan pertama yaitu saya sendiri yang akan membahas tentang tahap-tahap pengembangan sistem dengan metode SDLC ini. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu tahapan-tahapan pengembangan sistem dengan metode SDLC, System Development Life Cycle, dengan mengembangkan framework audio forensik. Pengertian dari SDLC itu sendiri merupakan siklus yang digunakan untuk pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC merupakan tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan yang dibuatnya sistem tersebut. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahapan-tahapan rancangan atau planning, yang kedua analisis atau analis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima uji coba atau testing, dan yang terakhir yaitu pengelola atau maintenance. Fungsi dari SDLC ini sendiri dilihat dari berbagai sisi. SDLC memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Inilah bentuk gambaran dari SDLC dalam mengembangkan framework audio forensik, yang mana di sini terdiri dari analisis, desain, implementasi, maintenance, dan planning. Di sini tahap-tahapannya saling berkaitan antara satu sama lain. Berikutnya yaitu dalam mengembangkan framework dibutuhkan beberapa tahap yang ada pada SDLC, yaitu planning, analysis, design, implementation, dan maintenance. Tahapan pada gambar tersebut dapat dijelaskan secara satu persatu. Yang pertama, planning atau tahap perencanaan, bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem apa saja yang akan dikembangkan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis atau tahap analisis sistem merupakan tahap penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang sudah ada. Pada tahap ini dilakukan aktivitas studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem, juga melakukan identifikasi terhadap sistem sebelumnya untuk dilakukan pengembangan sistem. Baik, lanjut. Yang ketiga yaitu desain atau tahap perancangan sistem, merupakan tahap untuk menentukan proses, tahapan atau teknik untuk menerapkan sistem baru atau sistem yang dikembangkan dari sistem sebelumnya. Proses perancangan juga memerlukan analisa terhadap fungsi dari tiap-tiap tahapan atau teknik yang dibangun. Yang keempat yaitu implementation atau tahapan implementasi. Sistem merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sistem yang dibangun atau dikembangkan, serta melakukan uji coba terhadap sistem tersebut. Yang kelima yaitu maintenance atau tahap pemeliharaan. Sistem merupakan proses pemeliharaan sistem selama penggunaan agar tetap mampu beroperasi secara benar. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Saudari Waltaliani. Kepada Saudari Waltaliani kami persilakan.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan dari materi di atas. Dalam proses perancangan framework audio forensik, penelitian ini akan dilakukan berdasarkan 5 tahapan SDLC, yaitu pertama ada planning. Adapun 4 jenis framework dan teknik investigasi audio forensik yang telah diidentifikasikan, yaitu framework atau audio forensik yang dikembangkan menghasilkan 7 tahapan utama. Yang kedua, teknik investigasi audio forensik yang dikembangkan menghasilkan 4 tahap dalam melakukan investigasi forensik terhadap audio. Yang ketiga, audio forensik analis yang dikembangkan bersama dengan digital forensik analis tim atau DFAT Barreskrim Mabes Polri yang merujuk kepada dokumen Federal Bureau of Investigation atau FBI. Framework ini memiliki 4 tahapan utama dalam melakukan pemeriksaan terhadap file audio forensik. Yang kedua ada analis, yang merupakan hasil dari analis dan identifikasi terhadap tahapan-tahapan framework dan teknik investigasi audio forensik sebelumnya. Yang ketiga ada desain. Proses desain terdapat 2 tahapan yang dilakukan, yaitu proses eliminasi tahapan yang memiliki makna yang sama dan melakukan penambahan tahapan yang dianggap penting dalam proses investigasi audio forensik. Ada pertama proses eliminasi. Proses eliminasi dilakukan untuk mengeliminasi tahapan-tahapan framework sebelum yang melakukan makna sama dan akan diberi ID setiap tahapannya. Yang kedua ada penambahan tahapan baru. Berdasarkan hasil pendefinisian dan proses eliminasi tahapan dan sub-tahapan yang memiliki makna yang sama, masih terdapat kekurangan dalam tahapan investigasi audio forensik. Oleh karena itu, selanjutnya akan dilakukan proses penambahan tahapan baru untuk framework agar dapat mendukung proses investigasi audio forensik. Selanjutnya ada implementasi, yaitu proses implementasi merupakan proses pengembangan framework berdasarkan tahapan-tahapan dari framework dan teknis investigasi audio forensik sebelumnya. Proses pengembangan framework akan dibuat dalam bentuk stage chart, diagram menggunakan program Microsoft Visio yang akan mengembangkan tahapan kerja dari framework audio forensik yang telah dikembangkan dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Yang kelima ada maintenance. Maintenance atau tahapan pemeliharaan merupakan proses pemeliharaan framework selama penggunaan. Tahapan ini juga merupakan tahapan pengecekan terhadap framework untuk terus memberikan dukungan terhadap penggunanya agar tetap mampu beroperasi secara benar melalui tahapan-tahapan dalam framework yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proses investigasi audio forensik. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa metode System Development Life Cycle atau SDLC dapat diterapkan dalam membangun sebuah framework audio forensik dengan cara mengidentifikasi framework sebelumnya, melakukan ekstraksi tahapan-tahapan dari framework, hasil identifikasi melakukan eliminasi tahapan yang memiliki makna yang sama, dan melakukan penambahan tahapan-tahapan yang penting dalam investigasi audio forensik, melakukan implementasi dengan membuat framework, hasil pengembangan dalam bentuk stage chart, diagram menggunakan program Microsoft Visio, dan terakhir melakukan maintenance atau perawatan framework yang telah dikembangkan. Baiklah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang tahapan-tahapan pengembangan sistem dengan menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle dalam mengembangkan framework audio forensik. Nah, dengan berakhirnya pembahasan materi tadi, maka berakhir pula lah presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 5 ada salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami tutupi saja dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.